Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andristi Puramasari, NIM E014201031, Program Studi Profesi Apoteker kelas D. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah suatu keadaan ketika tekanan sistolik berada di atas 130 dan tekanan diastolik lebih dari 80. Tekanan darah yang melebihi angka tersebut merupakan kondisi berbahaya dan harus segera diatasi. Hipertensi bisa menyebabkan munculnya penyakit-penyakit serius yang mengancam nyawa seperti gagal jantung, penyakit ginjal, dan stroke. Adapun tanda atau gejala hipertensi yaitu yang pertama, pusing dan sakit kepala. Keluhan ini khususnya dirasakan oleh pasien dalam tahap kritis, di mana tekanan darah berada di angka 180/120 atau bahkan lebih tinggi. Yang kedua, gangguan penglihatan. Salah satu gangguan penglihatan yang dapat terjadi yaitu retinopati hipertensi, di mana ketika terjadi peningkatan tekanan darah, pembuluh darah pada mata dapat pecah, sehingga menyebabkan penurunan penglihatan mata secara tajam dan mendadak. Yang ketiga yaitu dapat menyebabkan mual dan muntah. Yang keempat, penderita hipertensi dapat mengalami keluhan nyeri dada. Kondisi ini terjadi akibat penyumbatan pembuluh darah pada jantung. Yang kelima, penderita hipertensi juga dapat merasakan keluhan sesak napas. Keadaan ini terjadi ketika jantung mengalami pembesaran dan gagal memompa darah. Berdasarkan penyebabnya, hipertensi dibagi menjadi hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Hipertensi primer berkembang selama bertahun-tahun dan tidak diketahui penyebabnya secara pasti. Sedangkan hipertensi sekunder bisa disebabkan oleh sejumlah kondisi, yaitu penyakit ginjal, penyakit kelenjar tiroid, tumor kelenjar adrenal, kelainan bawaan pada pembuluh darah, kecanduan alkohol, dan konsumsi obat-obat tertentu. Risiko hipertensi dibedakan menjadi dua, yaitu faktor yang tidak dapat diubah dan faktor yang dapat diubah. Faktor yang tidak dapat diubah yang pertama yaitu keturunan. Jika di dalam keluarga pada orang tua atau saudara memiliki tekanan darah tinggi, maka dugaan hipertensi menjadi lebih besar. Pada sebuah penelitian menunjukkan bahwa terdapat bukti gen yang diturunkan untuk masalah tekanan darah tinggi. Yang kedua yaitu usia. Semakin bertambahnya usia, semakin besar pula risiko untuk menderita tekanan darah tinggi. Yang ketiga yaitu jenis kelamin. Jenis kelamin berpengaruh pada terjadinya hipertensi. Pria mempunyai risiko sekitar 2-3 kali lebih tinggi mengalami hipertensi karena diduga pria memiliki gaya hidup yang cenderung meningkatkan tekanan darah. Faktor yang dapat diubah yaitu kegemukan, kebiasaan merokok, kurang aktivitas fisik, konsumsi garam berlebihan, dan dislipidemia. Terapi non-farmakologi yaitu dengan perubahan pola hidup sehat, dengan membatasi asupan gula dan garam hingga kurang dari 1 sendok teh per hari, menurunkan berat badan berlebih dan menjaga berat badan ideal, mengkonsumsi makanan gizi seimbang yaitu dengan lebih banyak mengkonsumsi buah-buahan dan sayuran, memperbanyak aktivitas fisik dan rutin berolahraga, menghentikan kebiasaan merokok, dan menghindari atau mengurangi konsumsi minuman beralkohol karena alkohol dapat merusak jantung dan juga pembuluh darah yang akan menyebabkan tekanan darah menjadi meningkat. Untuk terapi farmakologi diberikan terapi antihipertensi. Yang pertama yaitu jenis diuretik. Obat jenis diuretik yaitu tiazid, furosemid, dan spironolakton bekerja dengan mengeluarkan cairan tubuh sehingga volume cairan tubuh berkurang, tekanan darah turun, dan beban jantung lebih ringan. Pasien lanjut usia lebih rentan mengalami dehidrasi dan hipotensi ortostatik akibat penggunaan tiazid, sehingga perlu dilakukan pengukuran tekanan darah dan di samping itu dilakukan pemantauan kadar kalium serum. Yang kedua yaitu beta blocker, bekerja melalui penurunan laju nadi dan pompa jantung. Obat yang termasuk yaitu atenolol, bisoprolol, dan metoprolol. Untuk pasien lanjut usia, beta blocker secara umum dapat menyebabkan bradikardia, abnormalitas konduksi, dan gagal jantung, terutama bila dosis awal terlalu tinggi. Yang
ketiga yaitu kalsium kanal blocker. CCB menghambat masuknya kalsium ke dalam sel pembuluh darah arteri sehingga menyebabkan dilatasi arteri koroner dan juga arteri perifer. Terdapat dua kelompok obat CCB yaitu dihidropiridin dan non-dihidropiridin. Keduanya sama efektif untuk pengobatan hipertensi pada pasien lanjut usia. Kelompok non-hidropiridin seperti diltiazem dan verapamil, sedangkan kelompok dihidropiridin seperti amlodipin dan felodipin. Yang keempat yaitu angiotensin converting enzim dan angiotensin receptor blocker. Penghambat ACI menghambat kerja angiotensin sehingga perubahan angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 terganggu, sedangkan ARP menghalangi ikatan zat angiotensin 2 pada reseptornya. Obat-obat yang termasuk yaitu adalah valsartan, lisinopril, dan ramipril.